Shalom pemirsa CP Indonesia semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, dan kita dapat belajar di sini bahwa perjalanan Nyonya Ellen G. White dia selalu bersandar kepada Tuhan. Setiap apapun tantangan yang dia hadapi, dia selalu sandarkan kepada Tuhan, sehingga semua ujian itu dia boleh terlewati dengan baik. Yang dimana disebut batu teruji, atau banyak sekali tantangan yang dia hadapi, tetapi semua dia bisa lewati karena oleh nama Tuhan sendiri. Sebab itu bacaan kita kali ini judulnya Yang Menggantikan Kita. Ayat intinya terambil dalam Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Penebus dunia memiliki kuasa untuk menarik orang kepada dirinya, untuk menenangkan ketakutan mereka, untuk menghilangkan kesuraman mereka, untuk mengilhamkan mereka dengan harapan dan keberanian, untuk memampukan mereka percaya kepada kerelaan Tuhan dan menerima mereka melalui jasa ilahi yang menggantikan kita. Sebagai subjek dari kasih Tuhan, kita harus selalu bersyukur bahwa kita memiliki perantara, pembela, pengantara doa di istana surgawi yang memohon demi kepentingan kita di hadapan Bapaknya. Dikatakan bahwa Dia yang menggantikan kita, atau Dia menjadi pembela kita, Dia menjadi pengantara kita, dan juga Dialah yang selalu dekat dengan Bapaknya untuk berbicara untuk kepentingan kita sendiri. Jadi di sini dikatakan bahwa Dia yang menjembatani kita. Sebab itu marilah kita bersyukur karena kita masih memiliki perantara, pembela, dan juga pengantara doa di istana surgawi. Tuhan adalah penebus yang memiliki kuasa. Kalau Dia melihat akan tingkah laku kita, bisa saja Dia meninggalkan, tetapi karena oleh kasih karunia kuasa yang Dia miliki, Dia ingin supaya hidup kita tidak suram, tetapi Dia mau supaya kita memiliki terang cahaya ilahi itu, di mana yang Dia akan berikan kepada kehidupan kita masing-masing. Tetapi kita tidak sadari di sini dikatakan bahwa kita selalu mencari cara bagaimana untuk kita melakukan sesuatu hal yang membawa kita kepada kejahatan. Meskipun Tuhan sudah selalu memberitahukan kepada kita bahwa sesuatu yang menarik dari dirinya adalah datang dekat kepadanya, maka kita akan mendapatkan semuanya. Tetapi seringkali kita takut, kita merasa bahwa semua kesenangan kita akan diambil, dan juga semua keberanian kita tentang hal untuk masuk ke dalam dosa ini akan hilang, sehingga kita ragu untuk masuk kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk kita menenangkan ketakutan, menghilangkan kesuraman, dan juga memberikan kita harapan dan keberanian untuk hidup dengannya. Jadi Tuhan masih mau untuk memberikan kita kesempatan untuk kita datang, di mana melalui kesempatan itu Dia juga menjadi perantara kita untuk Bapaknya sendiri, sehingga kepentingan kita akan terpenuhi di hadapan Bapaknya, dan juga Dia akan memberikan kita perlindungan selalu. Kita memiliki segala yang dapat kita minta untuk menginspirasi kita dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Di istana-istana duniawi, ketika seorang raja akan membuat janji terbesarnya untuk meyakinkan orang akan kebenarannya, dia membiarkan anaknya sebagai sandera untuk ditebus ketika janjinya dipenuhi. Dan lihatlah betapa luar biasanya janji kesetiaan Bapa, karena ketika Dia akan meyakinkan umat manusia tentang ketetapan keputusannya, Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke bumi, untuk mengambil sifat manusia, tidak hanya untuk tahun-tahun kehidupan yang singkat, tetapi untuk mempertahankan sifatnya di pengadilan surgawi, suatu janji abadi dari kesetiaan Tuhan. Oh betapa dalamnya kekayaan hikmat dan kasih Tuhan. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 1. Kalau kita lihat di sini, Tuhan memberikan kita satu contoh ilustrasi yang dapat memberikan kita pencerahan melalui bacaan kita kali ini. Dikatakan bahwa sesuatu hukum yang dilakukan di istana-istana duniawi, maka akan ada jaminannya, yaitu jaminannya adalah anaknya sendiri disandra terlebih dahulu. Baru janjinya itu kalau sudah terpenuhi, maka sandraannya akan dilepas. Begitupun janji Tuhan kepada kita. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, adalah anak satu-satunya untuk datang ke dunia, mempertahankan sifatnya di pengadilan surga. Sebenarnya Tuhan tidak bersalah, tetapi Dia harus mempertahankan sifatnya di dalam pengadilan surga. Kalau kita lihat di sini bahwa orang yang tidak bersalah tidak pantas untuk dihukum, tetapi karena kita lemah,
Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka yang selalu melakukan dosa. Jadi dengan apa yang dia miliki, apa yang dia punya di dalam kerajaan surga, dia tinggalkan untuk datang ke sini. Bukan dengan waktu yang singkat dia tinggal di dunia ini, tapi bertahun-tahun kehidupannya. Dia harus mempertahankan sifat dan juga keilahiannya untuk di pengadilan surga. Sehingga janji dari kesetiaan Tuhan itu dapat kita lihat di sini. Dikatakan bahwa dia sangat menjaga kita, dia mau menggantikan kita yang selalu mendurhakai akan hatinya sendiri. Dan betapa dalamnya kuasa dan hikmat dari kasih Tuhan ini, sehingga kita dapat melihat bahwa betapa besar kasihnya yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita ingin untuk disebut anak-anak Tuhan, marilah kita turut merasakan apa yang Tuhan rasakan di dalam kehidupan Tuhan sendiri. Kita harus mengambil untuk kita bisa inspirasikan dalam diri kita bahwa kalau kita ingin untuk menjadi orang yang disebut anak-anak Tuhan, maka kita harus mengambil posisi bagaimana Tuhan memberikan contoh kepada kita. Melalui iman kita kepada Kristus, kita menjadi anggota keluarga kerajaan, ahli waris Tuhan, dan ahli waris bersama Yesus Kristus. Di dalam Kristus, kita adalah satu. Tak kalah kita melihat pemandangan di Bukit Kalvari dan melihat anggota kerajaan Tuhan menderita yang dalam sifat kemanusiaan, menanggung kutukan hukum demi mereka. Semua perbedaan bangsa, semua perbedaan agama dilenyapkan. Semua kehormatan pangkat, semua kebanggaan kasta hilang lenyap. Dikatakan bahwa kita satu dengan Kristus. Yang artinya adalah kita pada saat sudah disebut menjadi anak-anak Tuhan, berarti kita sudah menjadi anggota keluarga kerajaan. Kita juga sebagai ahli waris Tuhan dan juga ahli waris bersama-sama dengan Yesus. Di dalam Kristus kita adalah satu. Jadi kita tidak jauh dengan Kristus itu. Kita sudah menjadi satu pada saat kita sudah menjadi keluarga kerajaan. Jadi semua yang kita lihat tentang pandangan Bukit Kalvari dan melihat anggota kerajaan Tuhan menderita yang dalam sifat kemanusiaan, menanggung kutukan hukum demi mereka. Semua perbedaan agama dilenyapkan, semua kehormatan dan pangkat, semua kebanggaan hilang lenyap. Jadi semua yang kita miliki sekarang pada saat kita ingin untuk menjadi keluarga kerajaan, berarti semuanya akan hilang. Semuanya sudah tidak menjadi kebanggaan kita lagi, tetapi semuanya sudah sama. Tidak ada bedanya satu sama yang lain karena kita semua sudah menjadi satu. Terang yang bersinar dari tahta Tuhan di Kalvari selamanya mengakhiri pemisahan buatan manusia antara kelas dan ras. Orang-orang di setiap kelas menjadi anggota satu keluarga, anak-anak Raja Surgawi, bukan melalui kekuatan duniawi tetapi melalui kasih Tuhan yang menyerahkan Yesus pada kehidupan yang miskin, menderita, terhina sampai mati dalam rasa malu dan penderitaan, sehingga dia membawa banyak putra dan putri kepada kemuliaan. Select Message jilid 1 halaman 258. Renungkan lebih dalam dunia di mana perbedaan sering menjadi sumber ketegangan, bagaimana saya dapat membantu membawa orang-orang yang terpecah belah ke dasar penyatuan salib. Baik, jadi ini adalah satu pertanyaan yang menarik untuk kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa membawa kedamaian di tengah-tengah perpecahan yang terjadi, di mana kita bisa menjadi pendamai di dalam sumber ketegangan itu. Ini adalah ajakan untuk kita semua, di mana kita diberikan pelajaran setiap hari melalui bacaan-bacaan firman Tuhan yang selalu kita bacakan, di mana diajak kita bagaimana kita bisa menjadi sumber kebahagiaan buat semua orang. Dengan rasa syukur yang kita miliki, itulah yang akan menjadi sumber kebahagiaan banyak orang. Di mana dengan rasa syukur yang kita miliki, maka kita akan menunjukkan melalui sifat atau tabiat kita, sehingga orang-orang bisa melihat tabiat itu dan mereka bisa melihat bahwa wah, hidup dengan Tuhan adalah hal yang mulia karena tidak memiliki sesuatu yang terpandang jelek di hadapan Tuhan. Karena kita akan selalu menggambarkan apa yang sesuai dengan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita lah yang menjadi anggota satu keluarga bersama-sama dengan Tuhan, di mana kita selalu menyampaikan sesuatu hal yang baik kepada orang lain. Jadi Tuhan sudah menggantikan kita untuk mengorbankan nyawanya, maka kita hanya diminta untuk berkorban dengan apa yang orang lain butuhkan. Kita bisa mengisinya, tapi melalui hikmat yang Tuhan berikan kita dapat mengisinya. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.